Halo teman-teman Binusian, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang isu-isu perkembangan. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah nature versus nurture. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan untuk memahami pengertian dari nature dan nurture. Oh iya, apakah kalian mengerti manusia terbentuk oleh karena faktor genetik atau lingkungan? Nah, mari kita membahasnya. Sebelumnya, kita harus mengerti dahulu arti dari perkembangan. Perkembangan itu sendiri adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan, yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Dan para ilmuwan perkembangan telah sampai pada anggapan bahwa gen dan lingkungan memberikan pengaruh pada perkembangan dengan cara yang kompleks. Setiap manusia berkembang karena adanya kedua faktor perkembangan tersebut, yaitu nature secara genetik dan nurture secara lingkungan. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan manusia masing-masing. Karena manusia bertumbuh dengan cara tertentu tergantung oleh nature dan nurture yang mereka punya dan alami. Apakah itu nature? Nature adalah faktor dari genetik atau bawaan. Sedangkan nurture adalah faktor dari lingkungan atau di luar dari faktor genetik atau bawaan. Pertama-tama, kita akan membahas nature, atau yang bisa dibilang juga faktor bawaan, yaitu karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sesuatu yang diartikan juga sebagai kondisi alami atau sifat dasar manusia. Tokoh dari nature adalah Edward L. Thorndike. Ia mengatakan bahwa dalam kehidupan manusia, faktor yang menentukan adalah hereditas. Contoh dari nature atau faktor bawaan yaitu penyakit turunan, warna bola mata, postur tubuh, dan kecerdasan seorang anak. Selain itu, ada beberapa contoh antara lain, yaitu sifat, keterbatasan, dan kapasitas. Nah, ada salah satu contoh yang lebih mudah untuk diingat. Semua teori benar jika bahasa merupakan nature. Maka bahasa seluruh manusia di dunia pasti sama. Karena pada dasarnya manusia mendapat jatah yang sama. Hal ini terbukti dari bahasa para bayi, bagaimana mereka mengungkapkan bahwa mereka lapar, marah, dan takut. Mereka hanya bisa menangis, tidak bisa berbicara. Tangisan memang tidak berpola seperti saat orang berbicara. Namun, tangisan tetap bisa dipahami maknanya. Seluruh bayi melakukan hal tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa bayi seperti menangis merupakan bawaan seorang manusia. Yang kedua, ada nurture, atau bisa dibilang faktor lingkungan, yang bisa terjadi berdasarkan pada bimbingan dan pengalaman seseorang dari lingkungannya. Tokoh dari nurture adalah John Locke. Ia mengatakan bahwa teori tabula rasa. Manusia lahir seperti kertas kosong. Contoh dari nurture atau faktor lingkungan adalah melalui pengalaman masing-masing individu. Salah satu contohnya di lingkungan sosial, keluarga, kawan sebaya, sekolah, komunitas, media, dan budaya. Ada juga contoh lain seperti
Seorang anak yang terlahir dari orang tua yang keduanya ahli dalam bidang musik. Anak tersebut tidak akan mungkin dapat ahli dalam bidang musik jika tidak diperkenalkan dan dilatih. Artinya, anak juga akan membutuhkan pelatihan untuk mengasah bakat yang dimilikinya. Selain itu, ada juga nurture, mempunyai dua bagian yaitu mikro dan makro. Mikro itu dari lingkungan terdekat, contohnya orang tua, saudara, dan teman. Sedangkan untuk makro itu dari lingkungan atau kondisi yang lebih luas, tapi memberi pengaruh besar. Contohnya, culture, media, teknologi, and policy. Nah, kalian kan sudah memahami pengertian dari nature dan nurture. Dari video pembelajaran kali ini, maka kalian diharapkan bisa menjawab pertanyaan dari kuis berikut. Jelaskan pengertian dari nature dan nurture. Sekian pembahasan tentang nature versus nurture. Semoga bermanfaat. Terima kasih.